Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan motor listrik arus 3 fasa. Pengertian motor induksi. Motor listrik merupakan alat yang dapat digunakan untuk mengubah energi listrik menjadi energi kinetik berupa putaran. Motor induksi dikenal sebagai motor asinkron atau tak serempak dibagi sesuai dengan jumlah fasanya, yaitu motor induksi atau fasa. Dan selanjutnya ada prinsip kerja motor induksi 3 fasa. Pada gambar ini ada sumber AC 3 fasa. Selanjutnya akan terjadi medan putar pada stator atau celah udara dengan jumlah Ns sampai dengan 60 F per P. Selanjutnya ada prinsip induksi percobaan Franky pada rotor ke bawah berdasarkan percobaan Lorentz pada motor yang berdaya dan torsi. Ke bawah lagi ada rotor berputar Nr lebih kecil dari Ns. Selanjutnya, next. Pada gambar kali ini ada konstruksi motor induksi 3 fasa. Bisa kita lihat pada gambar selanjutnya, next. Selanjutnya ada rangkaian ekivalen motor induksi 3 fasa. Di sini ada diagram fase yang bisa kita lihat ada F2, ada E, ada F1. Dan pada kali ini ada rangkaian ekivalen. Next. Selanjutnya ada analisis daya, rugi, dan efisiensi. Kita dapat dilihat ada daya input Pin sama dengan akar 3 dikali F S dikali I S cos delta. Ada selanjutnya daya celah udara PCU sama dengan PI dikurangi PTS min PI. Selanjutnya ada daya mekanis. Lanjut, efisiensi motor induksi N% sama dengan PI min P rugi per PI dikali 100% sama dengan PI per PO dikali 100%. Pada keterangannya Fs sama dengan tekanan sumber, IS sama dengan arus ampere, cos faktor daya motor listrik, RC tahanan inti, R1 tahanan stator, R2 ada tahanan rotor, I1 arus stator, I2 arus rotor, E1 tegangan induksi stator. Next. Menentukan parameter rangkaian. Pada kali ini parameter rangkaian ada uji beban nol. Percobaan beban nol digunakan untuk mengetahui nilai arus, menganalisis dan rugi-rugi tanpa beban. Hal ini dapat dilakukan dengan menghubungkan motor induksi dengan tegangan dan frekuensi tertentu tanpa dibebani. Kemudian tegangan arus dan daya diukur. Selanjutnya ada uji tahanan DC. Pada uji tahanan DC ini digunakan untuk mengetahui nilai parameter resistensi stator primer R1. Uji rotor blok. Pada uji rotor blok ini, percobaan rotor blok ini dilakukan dengan menahan rotor agar tidak berputar, dan pada saat itu nilai-nilai pada instruksi dan dicatat. Uji beban. Pada uji beban ini pengujian motor induksi berbeban dilakukan untuk mengetahui daya motor induksi serta karakteristik termasuk rugi-rugi pada motor induksi, yaitu memberikan beban pada rotor motor induksi. Next. Ada selanjutnya uji beban nol. Kita dapat lihat pada sebelah kiri power supply. Power supply ada F, ada F kecil, ada W, ada W, ada M. Keterangannya kita dapat dilihat XBN atau reaktansi beban nol, X1 reaktansi stator, X2 reaktansi rotor, dan IBN arus beban nol. Dari data instrumen terukuran dapat ditentukan parameter per fasa. Jadi pada parameter per fasa ini ada XBN yang menghasilkan FBN per IBN
dan dihasilkan lagi x1 plus xn. Ada xpm yang dirumuskan lagi menjadi akar dalam kurung fbn per ibn kuadrat min r kuadrat 1. Di bawahnya lagi ada ic sama dengan ibn kali cos delta. Bawahnya lagi ada rc yang menghasilkan sama dengan vbn jala-jala per ibn. Reaktansi magnetasi Xm dapat dicari jika reaktansi primer X1 diketahui. IBN per jala-jala IR per IR plus IS plus IT per 3 yang menghasilkan IBN sama dengan F per V BN cos delta. Selanjutnya ada uji tahanan DC. Pada percobaan ini, jika kumparan stator terhubung bintang, maka harus melewati dua kumparan dengan resistensi sebesar 2R1 sehingga VAS per IAS sama dengan 2R1 atau R1 sama dengan FAS per 2IAS. Sedangkan jika terhubung segitiga, maka arus akan mengalir melewati ketiga kumparan tersebut sehingga menghasilkan R1 sama dengan 3VAS per 2IAS. Pada sebelah kanan kita bisa lihat ada motor induksi. Di sini ada tulisan PSDC dan ada lambang ADC dan VDC. Next. Selanjutnya ada uji rotor blok. Sebelumnya kita sudah melihat gambar yang ini. Mari kita lihat untuk keterangannya. Ada R, RD resistensi pada saat motor ditahan. PRB daya pada saat rotor ditahan. X, X1 reaksi stator. Dan ada arus rata-rata pada saat uji motor ditahan. Kita lihat sebelah kanan. Ada rumus persamaan yang digunakan dalam ujian ini. Apabila tidak diketahui jenis desain rotor pada motor induksi adalah RB sama dengan R1 plus R2, R2 sama dengan PRB per 31 pangkat 2 RB min R1. Di bawahnya ada XRB sama dengan X1 plus X2. Pada rumus di bawahnya menghasilkan dari X1 plus X2 sama dengan akar V kuadrat RB per I kuadrat RB sama dengan R1 min R2 pangkat 2. Di bawahnya ada IR, IRB sama dengan IS plus IR plus IT per 3. Yang ada sebelah kanannya itu I nominal. Selanjutnya rumus bawah yang terakhir ada IRB dalam kurung tutup kurung fasa sama dengan IRB per akar 3. Next. Selanjutnya pada materi sebelumnya udah ada materi dan kita akan menguji beban pada materi yang sebelumnya. Pada pengujian ini beban yang digunakan dapat berupa regenerator DC yang diberikan beban resistif atau menggunakan rem. Arus putar untuk mengetahui besar kopel dari motor induksi. Parameter yang diukur pada pengujian ini antara lain arus input, stator, daya input, dan kecepatan putaran motor. Kita dapat dilihat bisa lihat di sini ada gambar yang mengartikan bahwa uji beban tersebut berjalan dengan baik. Selanjutnya ada operasi motor induksi. Dari pertama ada starting down, starting langsung untuk motor berkapasitas kecil. Di bawahnya ada starting bintang segitiga. Pada saat starting berhubung bintang maka tegangannya 1/3 atau 58%. Tegangan normal pada arus jala 1/3 arus pada saat motor terpasang dengan tegangan penuh.
Sebelah kanan kita bisa lihat ada starting tahanan primer. Starting tahanan primer menggunakan jenis tahanan yang dapat diubah dengan nilai atau dalam kurung theostat. Selanjutnya di bawahnya ada starting auto transformator menggunakan komponen bantu isian berupa auscultator atau kompensator. Next. Selanjutnya ada pengaturan kecepatan. Yang pertama mengubah jumlah kutu motor, selanjutnya mengubah frekuensi jaringan, selanjutnya mengubah tegangan jaringan, ada mengubah resistensi rotor, dan yang terakhir mengubah besaran slip. Contoh penerapan motor induksi 3 fasa kita bisa dilihat pada mesin gula sentrifugal menggunakan motor induksi 3 fasa yang biasa kita lihat juga biasanya ada di mall-mall, biasa disebut dengan mesin eskalator. Next. Selanjutnya kita bisa lihat ada mesin conveyor juga yang biasa digunakan di bandara-bandara juga biasanya kadang ada. Selanjutnya, sini kita melihat keuntungan jika menggunakan motor listrik 3 fasa. Yang pertama, jelas lebih efisien. Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa listrik 3 fasa akan mengeluarkan arus yang lebih ringan. Begitupun pada motor listrik. Yang kedua, lebih bertenaga. Kenapa di sini bisa disebut lebih bertenaga? Karena benar-benar mesin yang menggunakan 3 fasa akan berenergi lebih besar. Karena dialiri dengan 3 fasa berbeda dengan gelombang sekaligus. Yang ketiga, lebih mudah diotak-atik. Kita sebagai teknik mesin biasanya lebih suka mengotak-atik. Pada umumnya sebuah motor listrik 3 fasa memiliki 6 terminal meskipun ada 3 terminal. Terminal tersebut sebenarnya ada 6, namun direkayasa dan dimudahkan sehingga menghasilkan 3 terminal 9 kotak hukum. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan, bila ada tutur kata yang kurang benar, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah.